Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Renungan Pagi hari ke 1823 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu. Mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atas atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah pidato perpisahan Yosua dan bangsa Israel. Yosua sadar dia sudah lanjut usia. Yosua mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin bangsa Israel dan memberikan nasihat kepada mereka untuk yang terakhir kali. Ini wasiat Yosua kepada para tua-tua pada saat itu. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yosua mau mengingatkan bangsa Israel tentang apa yang Tuhan sudah perbuat kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga
berbicara kepada kita semua untuk kita ingat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun kita, dengar baik, jangan pernah lupa, apalagi melupakan Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhan. Kalau saudara ada sampai sekarang ini, saudara terlahir di dunia ini, saudara hidup diberkati sampai saat ini bukan terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah merancangkan, bahkan sebelum saudara lahir, Tuhan sudah merencanakan untuk mengadakan saudara dan membawa saudara sampai kepada posisi sekarang ini. Ini bukan kuat hebat saudara, tapi ini semua adalah rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera kepada hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat selalu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sudah melupakan Tuhan, hanya ingat Tuhan kalau susah, kalau sakit, kalau bangkrut, kalau menderita baru ingat Tuhan. Tapi setelah diberkati, lupa segala-galanya. Saudara, orang yang lupa segala-galanya, hati-hati saudara, nanti lupa ingatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mau berkata kepada kita di ayat 3 di sana. Ingatlah segala yang Tuhan sudah kerjakan, perbuat, lakukan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Ingatlah Tuhan selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat sekali lagi ayat 3. Dan kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi apa? Demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua mau mengingatkan kepada seluruh bangsa Israel bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka yang heran dan ajaib itu Tuhan lakukan demi umat kesayangan Tuhan, bangsa Israel. Demi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan buka jalan, laut teberau, Tuhan belah menjadi dua untuk menjadi jalan untuk melintas bangsa yang besar keluar dari tanah perbudakan. Tuhan melakukan mujizat, memberi mereka makan mana. Tuhan memberi mereka makan daging burung puyuh setiap sore. Dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tuhan membuat gunung batu mengeluarkan air. Untuk apa? Untuk memelihara umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua mau menanamkan kepada seluruh bangsa Israel supaya selalu ingat kepada Tuhan. Saudara, makanya ada banyak upacara-upacara yang dikerjakan, yang dilakukan oleh umat Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita ingat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter manusia itu pelupa, cepat lupa. Saudara, tadi saya katakan, orang itu nanti susah biasanya baru ingat Tuhan. Baru ingat Tuhan. Saudara, kemarin saya di rumah sakit, ketemu dengan orang yang sudah sakit parah, saudara. Kakinya aja, saudara, sebesar kepala saya. Itu baru jempol kakinya. Saking parah dan sangat berbau busuk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena saya tidak tahan dia mendengar, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tergerak dan mendoakan dia. Setelah saya mendoakan dia, saya bertanya, kamu sakit apa? Dan dia katakan, oh dia sakit. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya dipanggil Tuhan untuk sekolah Alkitab, untuk melayani Tuhan. Tetapi dia abaikan, dia hidup dalam kedagingan, hidup secara duniawi. Dia melupakan, dia gak mau melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Sekarang sakit sudah parah. Dan dia ketemu saya, dia bilang, Pak Pendeta doakan saya. Kalau saya sehat, saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita
masih hidup, masih sehat, masih kuat, masih punya segalanya. Layani Tuhan. Kalau tidak, kita akan serupa dengan orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita terlibat lebih lagi di dalam pekerjaan Tuhan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat selalu apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, semua itu karena Tuhan. Amin. Tuhan yang melakukan. Tuhan beracara luar biasa demi umat kesayangannya. Banyak mujizat Tuhan kerjakan, lakukan demi umat Tuhan itu. Dan saya percaya mujizat itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa kepada umat Tuhan ribuan tahun yang lalu, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa mujizat yang sama masih terjadi sampai sekarang, masih berlaku buat saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, pesan Yosua kepada bangsa Israel, ingatlah bahwa Tuhan telah memberkati mereka. Saudara, ayat 4 di sana dikatakan begini, ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini perhatikan, ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Haleluya. Saudara yang kedua, saudara, dalam firman Tuhan ini Yosua mau katakan, saudara ingat pada janji Tuhan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madu ini kepada umatnya. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Tuhan memberkati umatnya. Jadi ingat saudara, kalau saudara diberkati saat ini, ingat Tuhan. Jangan sampai saudara lupa Tuhan. Sampai saudara mengejar harta dunia, lupa sama Tuhan. Hati-hati, banyak orang bersaksi mengejar dunia saudara, tapi berakhir dengan cara yang tragis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sakit saudara, semua harta kekayaan saudara itu gak ada gunanya saudara. Saudara, cari Tuhan. Ingat selalu pada Tuhan. Banyak orang seperti kemarin gak siap ketika diberkati. Firman Tuhan yang disampaikan oleh rekan saya kemarin itu kan mengingatkan kita bahwa kita harus mengatasi keberhasilan. Jangan sampai saudara, ketika kita diberkati, kita lupa sama Tuhan. Sama seperti Usia kan begitu. Ketika dia sudah kuat, dia jadi sombong saudara. Apa yang terjadi? Tuhan hancurkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ketika saudara sudah mulai diberkati, ingat, berkat itu juga bisa jadi ujian buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat selalu kepada Tuhan. Kalau saudara diberkati sekarang ini, saudara harus jadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saudara ingat selalu bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Ingat selalu kepada Tuhan. Amin. Bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara sampai sekarang ini. Bukan karena kuat dan hebat pintarnya saudara, bukan. Karena Tuhan yang memberkati saudara. Ingat kepada yang memberi berkat. Haleluya. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, ingatlah bahwa Tuhan Allah yang berperang ganti saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 3 di kalimat terakhir. Dialah yang telah berperang bagi kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa. Bahwa Tuhanlah yang menjadi panglima perang umat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang di sekitar kita gak suka dengan kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biar Tuhan yang berperang ganti saudara. Saudara tenang saja, fokus saja pada Tuhan. Amin. Karena saya percaya saudara, ketika kita tenang, ada di dalam hadirat Tuhan, kita pasti menang. Dan orang yang tenang di dalam Tuhan, dia pasti menang.
pada endingnya dia senang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi jangan pernah terpancing. Iblis sengaja memancing saudara supaya saudara marah, supaya saudara membenci orang, supaya saudara sakit hati, dendam kepada orang lain. Itu tujuan iblis. Supaya apa saudara? Supaya saudara hancur, supaya saudara jebol pertahanan saudara, supaya saudara hilang urapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Amin. Gak perlu direspon orang yang membenci kita, gak perlu direspon. Biarkan Tuhan yang membela saudara. Ketika ada yang memfitnah saudara, menggosipkan saudara, saudara gak usah panas hati. Saudara tetap tenang, karena orang yang tetap tenang pada akhirnya dia akan menang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpancing dengan segala tipu daya kuasa-kuasa si jahat. Kalau saudara terpancing, saudara masuk jebakan si iblis. Akhirnya saudara apa? Diterkam saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan yang berperang, bukan kita, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan jelas berkata di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 11. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah panglima perang kita yang memimpin bangsa Israel, umat Tuhan dalam peperangan, sehingga setiap peperangan ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka pasti keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu taat pada firman Tuhan. Ketika kita taat pada firman Tuhan, oh haleluya, Tuhan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Betul, mungkin saudara hanya minoritas, hanya sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan saudara yang akan membawa saudara dan saya kepada kemenangan demi kemenangan. Ayat 10, ayat 11. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang telah dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Satu orang saja dapat mengejar 1000 orang. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, minoritas, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan keluar menjadi pemenang, mengalahkan yang mayoritas, yang 1000 orang. Kalau kita menempatkan Tuhan pemimpin kita, panglima kita, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, ingat selalu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan kepada kita. Saudara yang pernah disembuhkan, mengalami mujizat, diberkati Tuhan. Saudara, ingat selalu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ingat pada berkat-berkat Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberkati kita dengan heran dan ajaib. Ingat Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, ingat bahwa Tuhan yang berperang ganti kita. Bukan kita yang berperang untuk Tuhan, tetapi Tuhan yang berperang untuk kita, umatnya. Tempatkan Tuhan panglima perang kita. Tempatkan Tuhan dia yang memimpin kehidupan kita. Maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita, mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati pelayanan ucapan syukur tanggal 29 Juni, perayaan hari ulang tahun yang kelima. Audio renungan pagi ini mengudara. Biar semua yang
mengambil bagian dalam pelayanan, semua yang datang, semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 29 Juni ini kita akan merayakan 5 tahun renungan pagi ini mengudara. Saudara, mari sukseskan acara ini dengan datang. Saudara yang mau datang, harap konfirmasi kehadiran saudara melalui Japri WA saya di 081337491360. Kita akan merayakannya di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Infinity 8 Jimbaran, Bali, tanggal 29 Juni jam 5 sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di seputaran Bali atau di luar kota, harap mendaftarkan diri saudara dengan menjapri saya. Jumlah orang yang datang berapa karena tempat terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini dengan doa, daya, dan dana. Saudara, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini supaya tetap eksis mengudara. Saudara yang mau menabur untuk suksesnya acara hari ulang tahun yang kelima renungan pagi ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 145 03 kali 6719476 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih saudara yang sudah support. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan luar biasa. Dengan mendukung pelayanan ini, saudara sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil sampai kepada ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Langowan, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.